Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami anggota kelompok dari 3D Pagi yang berisikan 5 orang. Yang pertama ada Galang Raihansa dan Muhammad Ega yang bertugas untuk membuat desain smart office. Lalu ada Putri Cahya yang bertugas membuat laporan dan logbook. Lalu ada saya sendiri, Feregrina Angelika, dan rekan saya, Rosalinda Siagian yang akan menjelaskan tentang desain smart office yang telah dibuat. Kita akan masuk ke penjelasan pertama, yaitu lobby. Seperti yang kita ketahui, lobi adalah tempat yang pertama dijumpai ketika para pengunjung ataupun tamu datang ke perusahaan. Namun, lobi bukan hanya berfungsi sebagai ruang transit, tetapi sebagai titik sentral yang menggabungkan teknologi, kenyamanan, keselamatan, dan citra perusahaan untuk menciptakan pengalaman yang baik bagi para pengunjung dan karyawan. Di lobi ini tersedia counter resepsionis area yang berfungsi untuk tempat resepsionis dan petugas layanan ketika menerima pengunjung ataupun tamu yang datang ke perusahaan untuk melakukan proses registrasi ataupun bantuan. Di sini ada meja kecil yang berfungsi untuk menyimpan barang bawaan sementara, lalu ada sofa yang berfungsi sebagai tempat untuk menunggu tamu. Kemudian ada akses layanan yaitu pintu berjalan atau lift yang berfungsi untuk mempermudah cepat akses kegiatan seseorang. Lalu kami menyediakan tangga darurat yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat. Di lobi ini sendiri, pemilihan marmer gelap sebagai warna lobi bertujuan untuk menciptakan suasana yang elegan, mewah, serta modern, yang dapat menciptakan estetika dari perusahaan ini sendiri. Pencahayaan yang digunakan berasal dari lampu yang berada di tengah ruangan. Selanjutnya, ada penjelasan desain ruang meeting. Ruang meeting berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti rapat internal perusahaan, rapat dengan direksi, rapat dengan klien, konferensi, maupun lainnya. Keunikan dari ruangan ini sendiri yaitu terdapat pada teknologi yang digunakan. Pemesanan dan penjadwalan ruang dapat dilakukan secara otomatis, yang dapat mengintegrasikan perangkat keras dan lunak yang ada di dalam ruangan. Adapun teknologi yang canggih dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim, terutama bagi tim yang terdistribusi secara global. Di ruang meeting ini sendiri, kami menyediakan meja dan kursi yang dapat membantu mendukung proses rapat maupun diskusi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Adapun kulkas yang dapat memberikan kenyamanan bagi peserta rapat dengan tersedianya minuman ataupun camilan tanpa perlu meninggalkan ruangan rapat. Lalu kami menyediakan TV. TV dapat menjadi alat yang sangat fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dimulai dari presentasi hingga kolaborasi tim dalam penyampaian informasi ketika rapat. Integrasi dengan teknologi pintar dapat meningkatkan fungsionalitasnya dalam mendukung aktivitas rapat. Di ruang meeting ini, pencahayaan berasal dari lampu yang berada di tengah ruangan, serta cahaya matahari yang dapat masuk melalui jendela. Ruang meeting ini kami memilih warna krim agar tampak lebih hangat dan nyaman. Dengan sirkulasi yang didapatkan dari jendela yang ada di ruangan ini dapat membantu pencahayaan yang merata, dan dari warna krim ini dapat menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung produktivitas dalam ruangan rapat. Selanjutnya ada ruang pimpinan. Ruang pimpinan ini fungsinya sebagai tempat bagi direktur ataupun pemimpin untuk melakukan suatu pekerjaan dan rapat. Ruangan ini sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi khusus bagi direktur ataupun pemimpin, yang dapat mencerminkan karakter dan citra dari perusahaan. Keunikan dari desain ruangan ini yaitu terdapat pada furniture yang digunakan, yaitu pada meja kerjanya menggunakan meja jenis marmer. Di ruang pimpinan ini tersedia meja dan kursi yang dapat berguna sebagai tempat utama untuk pertemuan, untuk diskusi, dan kolaborasi antara pemimpin dengan tim ataupun rekan kerja. Di ruangan ini sendiri juga tersedia sofa dan meja yang berguna untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan lebih santai antara pemimpin dan timnya. Ada juga rak yang berfungsi untuk menampilkan literatur perusahaan, koleksi produk, maupun bahan bacaan. Pada ruangan ini, pencahayaan berasal dari lampu yang ada di tengah ruangan.
Ruangan ini menggunakan warna abu-abu gelap yang dapat memberikan suasana tenang, serius, dan elegan. Selanjutnya, ada penjelasan desain pantry. Setiap perusahaan ataupun kantor memungkinkan penyediaan pantry yang dapat digunakan untuk karyawan istirahat sejenak, mengisi ulang energi, dan meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya pantry, karyawan dapat dengan mudah memperoleh makanan dan minuman, sehingga tidak perlu meninggalkan kantor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keunikan dari desain pantry di sini yaitu terletak pada desain yang minimalis serta ukuran ruangan yang luas. Adapun furniture yang digunakan yaitu meja makan yang dapat digunakan untuk makan bersama ataupun rapat singkat. Ada lemari untuk menyimpan peralatan dapur seperti sendok, garpu, pisau, dan peralatan lainnya. Di sini juga terdapat rak penyimpan makanan untuk menyimpan makanan, snack, ataupun peralatan makan. Ada juga rak susun yang digunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur. Pemilihan warna putih pada ruang pantry ini bertujuan untuk menciptakan kesan kebersihan, keteraturan, dan kesan ruangan yang lebih luas, yang semuanya dapat mendukung kenyamanan dan produktivitas karyawan. Pada ruangan pantry ini, pencahayaan tidak hanya didapatkan dari lampu yang ada di ruangan, tetapi juga dari jendela yang berada di ruangan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruangan kantor. Sebuah ruangan kantor biasanya dirancang untuk mencakup area kerja seperti meja dan kursi untuk bekerja, ruang pertemuan untuk rapat, dan area penyimpanan untuk dokumen atau barang. Furniture yang digunakan meliputi meja, kursi ergonomis, lemari, rak, printer, dan peralatan lainnya, dan ruangan sebelahnya akan menyediakan beberapa sofa dan meja yang mendukung produktivitas dan kenyamanan dalam bekerja. Desainnya berbentuk minimalis yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya perusahaan. Selanjutnya ada free space room. Ruangan free space atau ruangan bebas biasanya merupakan area yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruang. Biasanya ruangan ini memiliki sedikit atau tambah furniture tetap sehingga bisa diatur ulang sesuai kebutuhan. Furniture yang umumnya digunakan di ruangan free space termasuk meja dan kursi yang mudah dipindahkan, sofa atau bangku, rak buku portable, partisi yang bisa dipindahkan, dan kami juga menyediakan musola bagi para staf dan memfasilitasi alat musik seperti piano yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan ruang yang berbeda. Nah, kami juga menyediakan beberapa sofa dan meja serta televisi demi kenyamanan para staf. Dalam beristirahat, biasanya dirancang untuk memberikan kesan terbuka, fleksibel, dan memungkinkan berbagai jenis aktivitas seperti rapat kecil, diskusi santai, atau bahkan area. Selanjutnya ada toilet. Toilet dalam sebuah kantor tidak hanya sekedar fasilitas, melainkan juga merupakan bagian penting dari lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan mendukung produktivitas karyawan serta mencerminkan cita perusahaan secara keseluruhan. Keunikan desain toilet di sini selain pada penggunaan teknologi dalam toilet seperti pembalas otomatis serta memiliki sistem pembersihan dan pemeliharaan yang otomatis atau dilakukan secara terkoordinasi. Desain toilet di sini juga tersedia kamar mandi yang dapat digunakan karyawan. Furniture yang kami sediakan beberapa wastafel yang terdapat ada sabun cuci tangan, tempat sampah, dan handuk. Dan wastafel memiliki rak untuk menyimpan stok seperti tisu dan sabun. Di samping kami menyediakan kamar mandi yang terdapat shower, dan di sampingnya kami menyediakan toilet duduk dan tisu serta sabun cuci tangan.